warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ria Sudania dengan NIM 2004070404. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban pemegang izin usaha pertambangan yang terdapat di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Hak dan kewajiban suatu izin usaha pertambangan dapat di pasal 90 yang berbunyi pemegang UPK dan UPK maksudnya pemegang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ria Sifainia dengan NIM 2004070404. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana hak dan kewajiban dari pemegang izin usaha pertambangan. Jadi izin usaha pertambangan ini terdapat di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Jadi hak dan kewajiban ini terdapat di pasal 90 yang mana memiliki bunyi pemegang IUP dan IUPK dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi. Kemudian di pasal 91 pemegang IUP dan UPK dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari pasal 92, pemegang IUP dan UPK berhak memiliki mineral termasuk mineral ikutannya atau batu bara yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi kecuali mineral ikutan radioaktif. Di pasal 93 ayat 1, mana pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK kepada pihak lain. Dan di ayat 2-nya, untuk pengalihan kepemilikan dan atau saham di Bursa Saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tambahan tertentu. Kemudian di ayat 3-nya, pengalihan kepemilikan dan atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat 2 hanya dapat dilakukan dengan syarat A. Harus memberitahu kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati Wali Kota sesuai dengan kewenangannya, dan B. Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan di pasal 94, pemegang IUP dan UPK berhak dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu dia hak dari izin usaha pertambangan. Kemudian di pasal 95 itu terdapat kewajiban izin usaha pertambangan yang mana berbunyi pemegang izin usaha pertambangan dan IUPK wajib A. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik, B. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia, C. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan atau batu bara, D. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat, E. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan. Dan di pasal 96, dalam penerapan kaidah teknik pertambangan ini, pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, kemudian keselamatan operasi pertambangan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan termasuk kegiatan reklamasi dan pasca tambang, upaya konversi sumber daya mineral dan batu bara, pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan. Kemudian di pasal 97, pemegang IUP dan IUPK wajib menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah. Di pasal 98, pemegang IUP dan IUPK wajib menjaga kelestarian fungsi daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 9.1 setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang pada saat mengajukan permohonan IUP atau IUPK. 2. Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pasca tambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pasca tambang. 3. Peruntukan lahan pasca tambang sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang izin usaha pertambangan atau izin usaha pertambangan produksi dan pemegang hak atas tanah. Pasal 100 ayat 1, pemegang IUPK dan IUP wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pasca tambang. Kemudian ayat 2, Menteri, Gubernur, dan Bupati Wali Kota sesuai dengan kewenangannya dan dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pasca tambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Kemudian di ayat 3, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberlakukan apabila pemegang IUP dan IUPK tidak melaksanakan reklamasi dan pasca tambang sesuai dengan yang tadi disetujui. Kemudian di pasal 1, ketentuan lebih lanjut mengenai reklamasi dan pasca tambang sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 serta dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pasca tambang sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 diatur dengan peraturan pemerintah juga. Kemudian di pasal 102, pemegang UP dan UPK wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan atau batu bara dalam pelaksanaan penambangan, pengelolaan, dan pemurnian serta pemanfaatan mineral dan batu bara. Kemudian di pasal 103, pemegang UP dan UPK operasi produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri. Ayat 2, pemegang UP dan UPK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat mengelola dan memurnikan hasil penambangan dari pemegang UP dan UPK lainnya. Ayat 3, ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai tambah sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 serta pengelolaan dan pemurnian sebagaimana dimaksud dengan ayat 2 diatur dengan peraturan pemerintah. Kemudian di pasal 104, untuk pengelolaan dan pemurnian pemegang IUPK operasi produksi dan IUPK operasi produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 dapat melakukan kerjasama dengan badan usaha koperasi atau perseorangan yang telah mendapatkan IP dan IUPK. Ayat 2, IP yang dapat badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah IUP operasi produksi khusus untuk pengelolaan dan pemurnian yang dikeluarkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Ayat 3, pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilarang melakukan pengelolaan dan pemurnian dari hasil penambangan yang tidak memiliki UP, IPR, dan IUPK. Pasal 105, badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan atau batu bara yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IP operasi produksi untuk penjualan. Kemudian di ayat 2-nya IUP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat diberikan untuk satu kali penjualan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Ayat 3, mineral atau batu bara yang tergali dan akan dijual sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenai iuran produksi. Dan di ayat 4, badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 wajib menyampaikan laporan hasil penjualan mineral dan atau batu bara yang tergali kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Terima kasih, itu dia penjelasan kewajiban izin usaha pertambangan yang terdapat di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.